Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketemu lagi alhamdulillahirrabbilalamin di mana? Di kajian hati. Hatimu. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di Sofia Masjid yang ada di Bogor ini. Hari ini kita punya tema dunia hanya titipan. Jangan terlarut begitu terlalu dalam. Baik AA dan juga pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di Masjid Sofia Bogor. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, dunia ini hanya titipan. Apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Pasti satu hari nanti semua akan kembali kepada yang menitipkannya kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat, dan amal soleh itu khairun, lebih baik. Inda rabbika thawaba wa khairun amala, sebagai balasan terbaik yang nanti Allah siapkan untuk kita di surganya. Banyak orang yang mohon maaf sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Dilebihkan bukan berarti dimuliakan. Disedikitkan bukan berarti dihinakan. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Maka jangan sampai terlena dengan apa yang ada di dunia yang sebatas titipan. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil kembali apa yang dititipkan. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anakmu melalaikan dirimu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh mendapatkan dunia, silahkan. Tapi ingat, ketika engkau mendapatkan semuanya, jangan sampai melalaikanmu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, kalau kita terlalu cinta dengan dunia, biasanya kita akan diuji dengan sesuatu yang paling berat. Biasanya tergantung dari sesuatu yang paling melekat dan paling dekat dengan kita. Boleh mencintai dunia, tapi cinta itu harus disandarkan kepada yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpan dunia cukup di tanganmu, bukan di hatimu. Kalau kehilangan kita mudah melepaskan, kalau di hati cukup berat untuk melepaskan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang terlalu cinta dengan dunia, tapi jadi orang yang dititipkan dunia. Insya Allah. Kajian hati, tenangkan hatimu. Supaya hatinya tetap tenang, kita kasih kesempatan bunda-bunda yang ada di sini untuk bertanya. Boleh silakan. Ada Ayu. Mbak Ayu, silakan. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya dari Gorontalo.
Ustadz, jadi saya waktu umur 23 tahun saya sudah menikah. Jadi cerita sedikit Ustadz, saya hari ini hadir dengan hati yang masih terluka karena saya baru resmi bercerai bulan April kemarin. Sebelumnya saya wanita karir, saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan sama dengan suami saya. Jadi kami satu kantor tapi cabangnya yang beda. Nah pada saat itu saya harus dituntut untuk berkorban. Jadi kami suami istri yang di satu perusahaan harus salah satu yang berkorban. Jadi satunya yang dinaikkan jabatannya. Jadi saya memilih saya harus berkorban untuk suami saya karena saya pikir suami saya adalah panutan saya dan dia adalah kepala rumah tangga. Nah pada saat kami menikah Ustadz, saya sering mendapat perlakuan yang tidak enak. Jadi seperti KDRT, terus suami saya suka berselingkuh. Jadi pada saat saya berusia hamil anak pertama, saya sudah diselingkuhi 1 kali. Nah setelah hamil melahirkan diselingkuhi lagi yang kedua kali. Dan yang ketiga kali saya hamil anak kedua, saya diselingkuh lagi yang ketiga kali. Pada saat saya diselingkuhi, saya pikir saya masih akan tetap memaafkannya karena dia adalah suami saya. Saya pikir manusia itu pasti akan berubah. Karena saya pikir insya Allah dengan niat dan hati saya yang ikhlas menerima saya selalu diselingkuhi, pasti dia akan berubah suatu saat nanti. Tapi makin kesini Ustadz dalam pernikahan saya pikir sudah tidak ada respect lagi dalam hubungan kami sebagai suami istri. Jadi saya pikir rumah tangga saya ini harus berhenti karena saya pikir anak saya itu udah trauma berat. Ya udah kayaknya sampai sini aja. Saya harus mengalah, saya tidak bisa merubah dia lagi. Saya tidak pernah menerima respect lagi dari suami saya dan saya juga tidak pernah dimuliakan. Saya pikir seperti itu. Tambah lagi dengan mertua saya yang suka ikut campur. Pada saat itu saya kan selalu ditegur oleh mertua mungkin karena terlalu banyak waktu di luar untuk bekerja. Jadi orang tua saya mau tuh saya di rumah aja untuk mengurus suami saya. Jadi saya pikir kan suami saya kan belum mampu bisa menghidupi rumah tangga kami, jadi saya harus bantu suami saya. Jadi kalau saya tidak bekerja pasti saya akan dibuang dan ternyata itu benar Ustadz. Pada saat jatuh hari saya untuk resign dari pekerjaan saya, itu kan sudah 5 tahun. Nah saya baru sebulan resign saya langsung dibuang. Jadi saya tidak dinafkahi lagi, emang saya udah tidak dinafkahi sudah dari 3 tahun pernikahan. Pada saat itu pernah di dalam mobil itu saya dikatain keluarga kamu tuh miskin. Terus itu yang bikin saya hati saya hancur Ustaz. Sampai mama papa saya tuh menangis. Karena kok seorang suami bilang kayak gitu ya. Jadi saya langsung udah gak bisa saya untuk bertahan lagi. Jadi pada saat kami bertengkar hebat, saya memutuskan untuk bercerai. Baru hari pertama saya udah langsung diusir. Bahkan saya diusir dari rumah saya sendiri. Itu rumah yang dibangun sama suami saya dan atas nama saya. Jadi saya diusir oleh mertua saya. Saya bukan diusir oleh suami saya. Jadi di sini Ustadz saya mau bertanya, bagaimana Islam memposisikan peran mertua dalam rumah tangga anaknya? Bolehkah mertua mencampuri urusan rumah tangga menantu secara berlebihan? Dan apa yang harus dilakukan seorang ibu seperti saya ketika anak saya contohnya mengalami trauma berat akibat menyaksikan kekerasan dari ayah kandungnya? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman berikan jawaban. Yang pertama tentang sikap mertua terhadap rumah tangga anaknya atau sikap orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Orang tua itu adalah sosok yang harus kita hormati. Orang tua itu adalah sosok yang bisa jadi teladan untuk anaknya. Ketika anaknya menikah, sudah berumah tangga, memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan pandangan, sebagai orang tua tidak ada salahnya. Tapi mohon maaf, ketika mertua atau orang tua terlalu berlebihan,
ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, maka hal ini sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang Islam anjurkan. Anak sudah menikah, dia punya kehidupan yang baru, dia punya pilihan untuk melangkah pada sikap yang lebih baik. Maka sebaiknya orang tua tidak terlalu ikut campur secara berlebihan kepada anaknya. Kenapa? Karena sikap berlebihan untuk ikut campur terhadap kehidupan rumah tangganya, boleh jadi dari pasangan itu ada yang tidak sreg, ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai, sekaligus tidak mendidik anaknya untuk tumbuh dalam kedewasaan yang lebih baik. Disebutkan dalam sebuah keterangan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara perkara yang mengangkat seseorang Islamnya baik atau tidak ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali anak itu nanya sama orang tua, Pak, menurut Bapak seperti apa? Bu, menurut Ibu seperti apa? Kalau ditanya, boleh kita menjawab, boleh kita berikan pendapat. Tapi kalau berlebihan tanpa ditanya, bahkan mohon maaf, ikut campur menentukan pilihan daripada rumah tangga anak kita, khawatirnya terjadi apa yang seperti Mbak Ayu tadi ceritakan. Maka mohon maaf, pelajaran yang lain juga, kita kalau punya mertua harus sayang sama mertua kita. Sebagaimana sayang kita sama orang tua kandung kita sendiri. So pada akhirnya tidak ada perbandingan antara mertua dan menantu. Tidak ada perbandingan antara orang tua kandung dengan mertua. Dua-duanya adalah sosok yang harus kita hormati. Dan sebagai anak kita juga harus menempatkan diri lebih baik. Saya termasuk orang yang tidak setuju bertahan untuk anak tapi tidak menghadirkan perbaikan. Kenapa istri harus bahagia? Kenapa ibu harus bahagia? Karena anak yang bahagia tumbuh dari ibu yang bahagia. Rasanya berat anak bisa jadi bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka untuk semua laki-laki di luar sana, termasuk Ahilman, jangan mudah menyakiti hati istrimu. Yang tersakiti bukan hanya hati istrimu, tapi juga yang akan tersakiti adalah anak-anakmu. Karena yang paling sering, yang paling lama, yang punya waktu bersama dengan anak siapa? Ibu. Ketika engkau bekerja akan tenang, ketika engkau berdagang akan tenang, ketika istrimu bahagia di rumahnya. Maka PR yang pertama ketika ditanya, siapakah suami yang paling baik? Nabi menjawab, suami yang paling sayang kepada istrinya. Ini sumber utama. Sebagaimana engkau perlakukan istrimu, seperti itu juga Allah perlakukan dirimu dalam hidup. Istri itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Jadi siapa yang sering merendahkannya, siapa yang sering menghinakannya, jangan kaget kalau kemudian Allah pun hancurkan kehidupannya. Banyak kita menemukan laki-laki yang sayang sama istri, Allah angkat derajatnya, ada atau tidak? Ada, dan mohon maaf sebaliknya. Suami yang tidak pandai mencintai istrinya, mohon maaf akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Mbak Ayu, kadang kita harus melepas orang yang menyakiti kita agar kita bisa lebih ikhlas menjalani hidup ke depan. Anak-anak harus tumbuh dalam kebaikan. Yang pertama, hadirkan kehangatan, hadirkan sosok Mbak Ayu dalam kehidupan anak. Jangan pergi menjauh setelah Mbak Ayu disakiti, tapi justru mendekat kepada anak agar dia senantiasa merasa ada ibunya di samping dia. Yang kedua, sibukkan kebersamaan dengan anak. Bikin quality time. Buat dia merasa ibunya hadir terus dalam dirinya. Yang ketiga, cari pendidikan yang baik buat anak. Agar anak diisi pikirannya dengan ilmu. Agar anak tumbuh dengan lingkungan yang baik. Dan yang keempat, doakan. Yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Yang menguatkan anak itu adalah Allah. Yakin Allah tidak mungkin meletakkan cerita apapun dalam kita. Kecuali di balik cerita itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan.
insya Allah. Pada saat kita bercerai itu orang yang paling mendukung itu adalah mertua saya. Jadi dia yang paling bahagia mungkin. Karena saya belum dapat pekerjaan, saya pikir saya harus di rumah terus kan untuk ngurusin anak. Tapi pada saat saya ngurusin anak, saya dibikin jadi kayak pembantu gitu. Padahal saya kan baru sebulan berpindah dari wanita karir ke ibu rumah tangga. Jadi saya juga harus berproses, harus belajar untuk mengurus full dari menjadi ibu rumah tangga. Tapi suami saya emang mungkin karena dia emang nggak pernah respect sama saya, jadi sikapnya makin menjadi pada saat saya sudah tidak bekerja. Jadi saya pikir, oh ternyata gini ya kamu, aku udah berani berkorban tapi kamu buang lagi kan. Mama, papa di mana? Terus aku bilang, masih kerja sayang, gitu. Jadi saya bilang, nanti ya kita main-main sama papa, walaupun kalau kakak Kiara sama adik main sama papa, mama nanti mau kerja dulu ya, jadi nggak bisa main sama-sama, jadi minta maaf ya. Jadi pada saat ikut kajian hati ini saya merasa udah plong, udah nggak ada lagi yang perlu diceritain. Mungkin ini yang terakhir diceritain tentang masalah saya, tapi insya Allah saya bisa jadi wanita kuat.